Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa. Sekarang dilaksanakan diseminasi terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Saudara Adi Wisnugro dari SD 3 Karangmarang. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Siti Masufah, Ibu guru semua yang kami hormati pula, alhamdulillah kita hari ini bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan di sekolah dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Dan setelah anak pulang ini kita lanjutkan dengan kegiatan yang saya lakukan terkait dengan guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini izinkan saya nanti untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang saya peroleh dari kegiatan guru penggerak seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk acara nanti akan kita itu adalah yang pertama pembukaan yang dibuka oleh Ibu PLH Bu Titik, dan juga nanti dilanjutkan dengan serangkaian materi yang akan langsung saya sampaikan satu persatu. Dan di kegiatan ini nanti kita harap bisa selesai dengan tepat waktu kurang lebih selama 1 jam ya. Jadi sekarang jam 12 ya, mungkin sekitar jam 1 nanti kita bisa selesai seperti itu. Nah Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Kami ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu dan juga memberi dampak positif bagi Bapak Ibu guru semua, khususnya untuk sekolah kita SD 3 Karangmarang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan terlebih dahulu arahan ataupun sambutan dari PLH Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Siti Masufah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 3 Karangmarang, yang saat ini kita berada di ruang kelas 5 untuk melaksanakan atau mengikuti acara diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita sambil sajikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Pak Adi hari ini sedang melaksanakan pendidikan yaitu sebagai guru penggerak, tentu ada hal yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu guru semua, terutama terkait dengan budaya positif. Maka dari itu Bapak Ibu guru semua di ruangan ini untuk mendapatkan suatu ilmu dari Pak Adi yang diperolehnya. Maka marilah kita semua, Bapak Ibu semua, kita terima ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk semua anak didik di SD 3 Karangmarang tentunya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Masufah. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat ya? Nah, alhamdulillah semangat. Izinkan saya untuk berdiri di sini, tidak apa-apa ya? Kita santai saja. Kita akan melangsungkan materi
Ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Bu Sumi siap, Bu? Wah, mantap, terima kasih. Nah, yang pertama saya perkenalkan dulu, saya Adi Wisnugroho, mengajar di kelas 4 SD 3 Karangmalang. Dengan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ada fasilitator Bapak Teguh Supriyanto SPD, Bapak PP maksudnya, Bapak PP Teguh Supriyanto SPD sebagai pengajar praktek, dan juga Ibu Aminah Agustina, biasa dipanggil Bu Tina, ini fasilitator kami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mendefinisikan terkait dengan budaya positif. Nah, tujuan diseminasinya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, mengembangkan budaya positif bagi guru untuk diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah, khususnya di SD 3 Karangmalang. Nah, supaya kita slow ya, jangan terlalu tegang di sini, santai-santai. Kita SD terlebih dahulu, kita coba ceria seperti anak-anak. Nah, kita gurunya jangan semangat. Mohon berdiri sebentar, okay? Nah, kita ikuti ice breaking. Kita ikuti gerakannya, okay? Semua siap? Oke, terima kasih. Kita putarkan, okay? Oke, silakan bisa diikuti. Tangan diputar
Setuju apa tidak ini? Ada yang setuju? Bu Sumi setuju? Setuju apa tidak Bu untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tergantung hukumannya. Oke, bagus. Ada yang lain? Bu Dika tidak setuju. Ini mau kata guru penggerak ini. Oke, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak ini? Setuju apa tidak? Kira-kira dari Bu Lima setuju atau tidak setuju? Bisa jadi setuju ya. Yang ketiga, coba memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Nah ini mari kita akan bedah dan nanti kita akan bisa memahami atau bisa menyimpulkan dari berbagai pertanyaan pemateri ini ya. Lanjut Bu. Nah topik diseminasi hari ini adalah terkait disiplin positif. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi, dan juga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dalam restitusi, dan juga terkait dengan segitiga restitusi itu sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk materi ini saya ikuti di pendidikan guru penggerak masuk di modul 1.4 dan hari ini adalah aksi nyatanya untuk mendesiminasikan terhadap Bapak Ibu guru semua. Nah, untuk disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini kata kuncinya adalah kesadaran diri anak terhadap sifat-sifat baik kebajikan, entah itu bertanggung jawab, entah itu jujur, entah itu disiplin dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai kebajikannya. Dan mereka itu hendaknya sadar kalau sudah disiplin positif ini atau budaya positif ini, anak sadar akan itu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri mereka ya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan juga hadiah. Nah, yang diharapkan dari budaya positif ini adalah terkait adanya kesadaran diri dari anak. Tidak peduli bahwa nanti dapat hadiah, mendapatkan hukuman. Nah, seperti pemantik tadi kan ada untuk meningkatkan siswa itu kita kasih hadiah. Motivasi siswa agar meningkat kita kasih hadiah, entah permen, entah apa. Nah, itu termasuk faktor X atau dari luar, ekstrinsik. Wah ini aku diwehi jajan busuki, aku ya sregep iki. Nah, kalau misal katakanlah yang selesai terlebih dahulu boleh istirahat, wah aku cepat kudu selesai ini. Dan itu tidak muncul dari dalam diri anak. Lanjut slide-nya Bu. Nah, disiplin positif ini dengan adanya kurikulum sekarang ini akan merujuk atau mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bu Lima? Oke, mantap. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah hafal ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Mantap Bu Lima ya. Yang kedua itu mandiri, ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan juga bernalar kritis. Nah ini langsung saya lanjut saja. Saya rasa sudah berkali-kali disampaikan di sekolah, termasuk juga di kegiatan beraksi oleh Jarum Bakti Pendidikan ya. Kita lanjut saja. Wah ini teori motivasi perilaku manusia. Dengan adanya disiplin positif tadi, kita tarik ke faktornya terlebih dahulu, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia rata-rata itu ada 3 motivasi perilakunya ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kalau kasus biasa di sekolah ya, saya harus datang pagi-pagi ini biar tidak terlambat
yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Wah, saya ini harus berangkat pagi-pagi ini, ben ketok nek guru keren, orang pernah terlambat, dikabungi siswa dan lain-lain. Nah, ini untuk imbalan-imbalan seperti ini. Oh, saya harus aktif, saya harus jadi guru yang seperti ini agar dipuji orang, nah, misal seperti itu. Nah, ini adalah motivasi-motivasi umum yang dimiliki manusia. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Mungkin yang 1, 2 itu adalah motivasi eksternal yang muncul dari luar. Oh, saya harus rajin ke sekolah. Wah, ben aku dihalang kepala sekolahku misal. Wah, aku ngene ben ketok dan lain sebagainya. Itu eksternal. Menghindari hukuman tadi juga eksternal. Yang paling bagus adalah ini yang menjadi tujuan disiplin politik kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu datang dari sendiri. Jadi tidak ada motivasi ataupun istilahnya faktor dari luar yang membuat dia itu harus seperti apa. Tapi dengan adanya kondisi sesuatu, kita bisa menempatkan diri, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Itu motivasi internal. Nah, ini tujuan utama dari disiplin positif. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, seperti itu. Jadi anak-anak katakanlah, oh saya hari ini piket nyapu, saya harus datang lebih awal. Itu harus timbul disiplin positif bahwa anak-anak itu memiliki tanggung jawab untuk bisa mereka tuntaskan. Bukan karena wah ini aku nih orang piket malah disenengi Pak Adi ini ya, bukan yang seperti itu. Ya, lanjut Bu. Nah, untuk hal ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi seperti itu. Wah, saya ini harus datang tepat waktu karena saya diminta, karena saya takut, karena saya menghindari hukuman, karena saya ingin dipuji dan lain sebagainya. Itu tidak. Tapi lebih tepatnya adalah kita itu bisa menjadi karakter yang mumpuni, yang mapan, adalah mampu memerintah diri sendiri. Saya harus datang tepat waktu, saya harus disiplin, saya harus melakukan pembelajaran yang baik untuk siswa dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi kita garis bawahi adalah disiplin positif ini harus datang dari intrinsik, dari diri sendiri. Bisa dimengerti gitu? Oke, ngantuk? Tidak apa-apa, sambil ngantuk dikit. Nah, ini tadi sambil menjawab yang tadi gitu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini terkadang kita lupa, wah ini kita kasih bintang untuk anak-anak, kita kasih istilahnya reward, kamu dapat ini, kalau kamu aktif nanti dapat ini dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan berdampak pada anak ketika kita terlalu over di dalam ini? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah, wah aku nih orang duit hadiah ya, orang semangat, aku nih orang hadiah ya, rasa-rasa kan seperti itu. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya apalagi membuat motivasi anak atau murid itu akan menurun. Tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kalau ini berprestasi itu, wah ini bakal ke apa, misal seperti itu. Nek melakukan sesuatu harus ada iming-imingnya. Nah, ini berbahaya. Nah, penghargaan dapat menghukum. Nek anak sudah terbiasa dengan itu, wah sebagian anak juga ya ada yang merasa wah saya kok tidak pernah mendapatkan penghargaan sendiri, kok teman saya yang selalu dapat dan lain sebagainya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kadang ya dalam kita menyampaikan penghargaan ke anak, ya seperti tadi kita tidak bisa istilahnya, kalau terlalu memberi, seperti anak itu selalu disuapi, dikasih yang enak-enak terus. Nah, terus ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah,
seperti halnya, Allah Pak Adi saiki gak tahu diajak aku. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu beberapa mungkin kita terlena, misal sudah anak didik kita beberapa kali kasih sesuatu, kok sekarang sudah tidak, itu menunjukkan apa ya, nanti Pak Adi kok sekarang pelit ya, dan lain sebagainya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Nah, tadi motivasinya ini tidak ada penghargaan terus ngedrop dan lain sebagainya. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah mengurangi motivasi intrinsik. Ada kalanya memang penghargaan reward itu sangat bagus untuk menarik motivasi siswa. Tapi kalau keseringan kita tidak dapat mengatur tempo reward yang kita berikan, itu akan berdampak buruk juga bagi siswa karena motivasinya tidak datang dari diri sendiri. Lanjut Bu. Nah, yang berikutnya ini ada pertanyaannya ya. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini biasanya zaman kuno SD ini. Biasanya kayak melakukan pelanggaran dan lain-lain itu diminta nulis berkali-kali. Nah, ini kira-kira ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman dari pendidikan hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Apa Bu Lima? Hukuman. Nah, ini cenderung ke hukuman ya. Nanti kita lihat jawabannya bagaimana. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bu Osi hukuman. Ada yang pilih konsekuensi? Bingung masih? Itu konsekuensi atau hukuman ya? Nah. Lanjut dulu, nanti kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Misalnya, oke, Pak push up nih. Terus yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, misal, konsekuensi. Kalau masih hukuman ini. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena disenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya disuruh mengenakan sepatu seharian. Oh, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, melepas sih maksudnya ya. Nah, ben nyeker maksudnya. Itu hukuman apa? Konsekuensi ya. Nah, terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, lanjut ke hukuman. Ya, coba kita lihat aja. Oh, cepetnya dulu seperti itu. Oke, ternyata di sini ada 2 variasi, yaitu hukuman dan juga konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali itu hukuman, lari, push up itu hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, terus dikon nyeker ya selama sehari di sekolah itu hukuman, terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, itu konsekuensi. Nah, apa yang membedakan ini, hukuman atau konsekuensi, apa yang membedakan? Nah, kita simak. Lanjut dulu. Nah, perbedaannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi ujung-ujung di push up 15 kali. Orang aturannya karek-karepe sing ngakon. Wes push up 10 kali. Lari lapangan 15 kali ujung-ujung. Nah, kalau ujung-ujung itu ya termasuk hukuman ya, membuat anak sakit secara fisik. Nah, ini medeni gimana? Terus untuk hukuman lagi itu anak membenci kedisiplinan. Wah, ini corong ini ya. Nah, itu akan menumbuhkan motivasi yang menghindari hukuman akhirnya ya. Wah, ini aku udah telat, aku di push up, di lari lapangan dan lain-lain. Ini menimbulkan motivasi menghindari
hukuman, bukan timbul dari dalam diri sendiri. Nah, hukuman ini bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, dan juga marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini cenderung yang sering terjadi adalah anak-anak itu ketika kita hukum, kita melaksanakan hukuman itu akan menimbulkan rasa malu atau dipermalukan di hadapan teman-temannya. Wah, telat juga ngadep Pak kelas nyekeli kuping terus kaki naik siji, naik satu itu kan sudah bukan zamannya sekarang. Sekarang zamannya adalah konsekuensi, bukan hukuman, ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek saja, ya, bukan terus menerus. Terus anak menghargai disiplin, terus ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini sementara, sehingga untuk konsekuensi itu tidak menimbulkan kebencian. Nah, untuk perbedaan yang mencolok ketika ada hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu serta-merta siapa yang memberi hukuman. Wah, ini ngomong telat ini tak melayu, lapangan dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ketika ada pelanggaran, maka orang tersebut harus melakukan sesuatu itu untuk menebus kesalahannya. Ini konsekuensi. Seperti tadi, untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu sekolah, mungkin malah datang ke sekolah pakai sepatu apa? Sepatu sepatu lari, sepatu bola. Nah, itu kan, oh, kita ingatkan kesepakatan kita bagaimana, kesepakatan sekolah. Oh iya Bu, kesepakatannya harus pakai sepatu warna hitam saat sekolah. Loh, kok kamu kok malah pakai sepatu sepak bola dan lain sebagainya. Itu nanti konsekuensinya apa? Seperti itu. Menumpahkan air tadi, konsekuensinya apa? Mencoret-coret buku teman, seperti tadi, konsekuensinya apa? Harus mengganti, memperbaiki dan lain sebagainya. Baik, dilanjut Bapak Ibu. Nah, kalau kita hubungkan di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, untuk restitusi ini hal pokok atau hal baru yang akan kita pelajari nanti. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, makanya tadi saya sampaikan untuk hukuman ini cenderung serta-merta siapa yang ngasih hukuman. Terus untuk konsekuensi itu sudah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, karena konsekuensi, ya, itu sudah ada kesepakatan. Nah, makanya ada gambar jempol dan jempol ke bawah, cetak dan silang. Nah, itu nek bagus sesuai, nek kurang bagus tidak sesuai, maka harus mengikuti atau menjalankan konsekuensi yang ada. Nah, hukuman itu, wah itu guru ini gebuk terus anaknya nunduk gambarin kira. Nah, itu serta-merta. Sekarang tidak boleh, ya. Dan juga yang berikutnya adalah restitusi. Ya, restitusi itu seperti apa? Dan ilmu ini baru saya pahami ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Oh, ternyata ada restitusi. Restitusi itu apa ya? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan kata lain, restitusi ini pembelajaran melalui sebuah kesalahan. Pembelajaran dari sebuah kesalahan. Nanti dengan suatu kesalahan, anak itu akan diminta untuk apa? Melihat apa yang dia lakukan, dia itu bersalahnya di mana, bagaimana yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan tersebut. Dan kita sebagai guru itu tidak mendikte, tidak langsung marah-marah, tidak menghakimi
dihakimi secara sepihak, tapi kita di sini adalah kolaborasi bersama murid untuk mencari solusinya. Jadi di sini itu bukan anak yang bersalah terus kita timang-timang, kita baiki sepenuhnya, itu tidak. Tapi tetap kita baiki, tapi harus merasa itu memang salah, melanggar, dan harus bertanggung jawab. Nah ini cara ngelus bocah. Nek biyen mungkin sistemnya langsung digebuk dar, kira. Nek sekarang ku murid harus jelus-jelus dulu. Dilus-lus. Boy ku sing apik, boy sing elek, tekniknya harus dilus-lus, diapiki. Sing apik biar meningkat, sing kurang apik biar mencari solusi, biar dandani awake dengan penuh kesadaran, dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Oke, kita sudah berjalan 20 menit. Sudah ngantuk sedikit tidak apa-apa, nggih. Oke. Nah, kita lanjut, nanti kita ada aktivitas saja biar tidak ngantuk, nggih. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini kita coba ya, untuk keyakinan kelas nanti akan seperti apa. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan ini ada kesepakatan kalau kelas berarti bersama murid, kalau sekolah berarti bersama guru dan juga murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Dan juga keyakinan sekolah atau kelas dapat diartikan sebagai nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah atau kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya, dan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataan universal ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas harus dilibatkan dalam membentuknya. Lanjut. Nah, contoh, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh keyakinan kelas: berdoa sebelum dan sesudah belajar, hadir tepat waktu, melaksanakan budaya senyum sapa salam, mengerjakan soal dengan jujur, selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, kira-kira hal apa yang perlu disepakati? Ini biar gak ngantuk, ini monggo silakan. Ada ini pura-puranya kita akan menjadi anak-anak muridnya Pak Adi ya. Nah, keyakinan kelas apa yang ingin kita sepakati? Nah, ini saya tulis di sini apa, ditampilkan di layar saja ya. Di layar saja Bapak Bu. Di layar saja. Ini pakai PowerPoint. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ada usul, monggo. Nah, guru di sini menjadi fasilitator untuk bisa menyaring apa yang ingin disepakati oleh siswa-siswinya atau murid-muridnya. Ya. Contoh yang pertama ada usulan, monggo, keyakinan kelas. Ada? Datang tepat waktu. Ditulis ya Bu Ajeng, tolong. Datang tepat waktu. Apalagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apalagi? Kalau mau berubah izin, Ya, sudah pembelajaran. Yang ketiga Bu, izin ketika mau meninggalkan kelas. Pulang apa gimana? Ya intinya itu ya, misal ke toilet atau kemana ya. Terus apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Oke, tidak boleh mengganggu teman. Apalagi? Budi ini ada usulan. Ini perempuan jadi murid ya. Nah, ayo. Merapikan kelas. semuanya misalnya pulang sekolah, kipasnya dimatikan. Oh gitu ya. Nah, oke, merapikan kelas. Belum pulang.
Oke, apa lagi? 10 enggak apa-apa, ngamot. Apa lagi Bu Osi? Nah, menjaga kebersihan kelas, bagus ya. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi kelas 10 ya. Bu Rima, Bu Suti, apa Bu? Mengerjakan piket. Oh, nah, mendengarkan guru, mendengarkan penjelasan guru. Ya, terus Bu Lina bisa apa Bu? Ada lagi? Melaksanakan piket. Nah, apalagi kira-kira? Kelas 10 ya, ben pas 10. Terus harusnya sih sedikit tidak apa-apa untuk keyakinan kelas, tapi kalau kita buat ya sesuai dengan kebutuhan kita. Apa? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Terakhir ada lagi? Ada lagi? Berarti 9 saja tidak ada. Bingung ya, mulai bingung. Gimana Bu? Oh ya, budaya melakukan budaya senyum, sapa, salam, sopan santun. Oke, sambil mengikuti kegiatan bisa sambil absen dulu ya, ben orang lali. Oke. Nah, kita bedah satu persatu ya, bahwa untuk keyakinan kelas ini bersifat universal ya. Dan ini dengan catatan untuk keyakinan kelas ini kita harus membuatnya dengan redaksi positif. Kemarin di lokakarya banyak sekali termasuk saya yang menggunakan keyakinan kelas itu tidak boleh mencontek, tidak boleh mengganggu teman, harus mengerjakan tiket dan lain sebagainya. Ternyata di dalam membuat keyakinan kelas itu ada langkah yang namanya membuat kalimat positif. Mungkin yang sudah dilakukan oleh Bu Dika yang lebih dulu menjadi guru penggerak ya. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif karena ini budaya positif. Dengan membuat kalimat-kalimat positif ini akan menjadi tertanam lebih positif pola terhadap anak. Di sini ada 10 keyakinan kelas yang kita buat ya. Datang tepat waktu, berdoa, izin ketika keluar kelas, tidak boleh mengganggu teman, merapikan dan lain sebagainya. Untuk yang masih menggunakan negatif adalah tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini benar, cuma harus kita perbaiki redaksinya biar menjadi kalimat positif. Kira-kira menjadi seperti apa Bu Dini? Oh, menghargai bisa, menghargai antar teman. Nah, langsung direvisi Bu Ajeng ya. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum menerapkan ini atau belum membuat keyakinan kelas, silahkan mulai besok atau kapan silahkan. Anak-anak itu berhak untuk urun rembuk apa yang ada di kelasnya. Keluarga di dalam satu kelasnya itu mau seperti apa. Kalau sudah ada keyakinan-keyakinan seperti ini, jika ada sebuah kasus, contoh datang tepat waktu, ternyata ada anak yang tidak datang tepat waktu, itu konsekuensinya bagaimana? Itu dibahas bersama mereka. Oh, yang tidak tepat waktu itu harus melakukan ini Bu dan lain sebagainya. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman mendadak. Weh, kowe telat le, ngadep sik, kupinge dicekel iki. Nah, itu tidak tepat, tapi bagaimana keyakinan kelas ini dibuat dan konsekuensinya bagaimana itu sudah kita tuliskan. Kedepannya adalah keyakinan kelas ini harus dicetak. Entah itu nanti dalam bentuk tulisan yang bagus, entah itu di print, entah pakai MMT dan lain sebagainya, monggo. Harus diletakkan di dalam kelas karena ini keyakinan kelas. Dan ini bisa terbaca oleh semua siswa. Ya, jadi kalau terbaca oleh semua siswa
mahasiswa itu dia akan melihat, oh peraturan seperti ini. Rata-rata, mohon maaf saya juga melakukan ini, rata-rata di awal semester kita itu hanya membacakan peraturan kelas ya cah, ini peraturannya diikuti. Satu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas. Dua, mengerjakan tugas. Tiga, dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang kita lakukan adalah seperti itu, dan kita tidak mengambil atau menerima saran-saran yang disampaikan oleh anak. Nah, kedepannya monggo silahkan, kalau Budika pasti sudah membuat itu ya. Kalau yang lain monggo silahkan, ataupun yang sudah membuat malah bagus, alhamdulillah seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini sudah dipahami ya. Jadi harus ada komunikasi, ada kolaborasi. Kalau di kelas berarti antara gurunya, kita sebagai wali kelas, dan juga bersama anak-anak. Lanjut Bu, untuk yang slide-nya tadi yang di Chrome. Nah, itu di slideshow yang bawah pojok Bu. Nah, itu bawahnya sampai betul. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira dengan adanya kesepakatan itu, apakah akan berlangsung dengan aman, nyaman, tidak ada pelanggaran sama sekali? Belum tentu. Yang namanya manusia pasti akan membuat kesalahan. Ya, umumnya manusia adalah itu. Karena apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ sudah saya tebali pakai pagar itu ya. Jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan sebuah masalah. Lagi lapar wes atau itu masalah ya, dan lain sebagainya. Nah, lapar itu masuk di mana? Nah, kan. Oke, kita coba kupas satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan, dan juga bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, penguasaan, dia harus bisa menguasai wilayahnya, merasa istilahnya, mempunyai. Ada defense khusus terhadap dirinya. Kalau itu di aru-aru atau kesenggol kancane, itu iso emosi dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus bedah jauh kalau ini rasa kasih sayang. Ternyata banyak anak yang kurang menerima kasih sayang, dan kita itu kadang cenderung hanya membuat dengan adanya dia bertingkah seperti itu, kita malah marah-marah. Kan ada anak yang caper, berbuat ini, jahil ke temannya. Kita itu cenderung tidak melihat faktor intrinsik yang terjadi di dalam kehidupan anak tersebut. Nah, kita ojo jadi kancane, ojo nakal karo kancane, padahal ternyata dia di rumah kurang mendapat kasih sayang. Pak sekolah dimarahi gurune, kancane mogah ke kancan. Nah, itu berbahaya. Maka dari itu ya, kita harus gali dengan hati nurani kita. Anak-anak yang seperti itu kebutuhannya apa sih? Kebutuhan mereka yang tidak mereka terima, tidak mendapatkan kasih sayang itu bagaimana? Nah, kadang kita harus melihat seperti itu. Jangan menghardik atau kita bocah kok nakal ini. Nah, ternyata kebutuhannya apa seperti itu. Nah, ada kebebasan. Nah, ini anak ini pengen bebas juga. Kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab, benar sekali Budika. Nah, kebebasan ini ya, bebas yang seperti apa? Karena kita sekolah, kita instansi, kita mendidik anak, ya benar yang disampaikan oleh Budika, bebas tapi dengan penuh tanggung jawab. Seperti belajar berdiferensiasi, membebaskan, tapi harus bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ini kebebasan. Ada lagi kesenangan. Nah, ternyata anak-anak ada yang usil. Dengan usil itu guyu, hahaha. Aku senang Pak ganggu kalau Pak. Karena saya diganggu ya senang. Nah, kadang seperti itu. Nah, ada yang jahil itu hanya atas kesenangan. Mbak Oma merantau kesenangan apapun. Nyekel HP ra oleh,
Makanya kadang itu ada anak perilakunya di sekolah dan di rumah itu beda. Di sekolah makan ini nak sekolah bisa kayak ngono, nak omah lho kok apik ya, nek ana wong tuane kok apik ya. Nah, kadang ada yang seperti itu. Nggih napa nggih Bapak Ibu, Ibu-ibu nggih. Terus yang berikutnya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, wah ngeleh kok aku kok. Itu berarti ya kudune mangan bertahan hidup. Esok-esok ngono iku wong omah ora duwe sarapan wong tuane nggih ra. Tapi kayak ogah mau jajan sik ah. Tak jajan sik ini bertahan hidup. Dan banyak lagi ya. Dan untuk ini ada pertanyaan sampai sini 5 kebutuhan manusia. Tidak ada? Nah, pinter-pinter ya, alhamdulillah. Oke, sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Jadi di sini saya ya menyampaikan apa yang saya terima dan juga kita refleksi juga. Kalau nanti saya ada yang kurang tepat redaksinya dan lain-lain, monggo bisa diluruskan bersama. Nah, berikutnya tadi ada kebutuhan manusia dan juga ini berikutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi Bapak Ibu guru semua, ya. Posisi guru dalam menghadapi siswa, ya, dalam menghadapi permasalahan itu ada 5 posisinya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Coba dilanjut dulu Bu. Nah, oke, 5 posisi kontrol. Kecilin ya itu ya, kira kecilin. Nah, untuk identitas terkait dengan penghukum, rasa bersalah dan lain-lain ya. Mungkin indikatornya adalah seperti ini ya. Untuk menghukum itu ada seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Itu ada hukuman. Membuat rasa sakit ya. Memberontak, menyalahkan orang lain ya seperti itu hukuman. Pokoknya mukul kata kuncinya. Untuk yang membuat merasa bersalah. Nah, saya itu sebetulnya kecewa kamu sudah seperti ini. Kamu kok nakal sama temanmu gini. Nah, itu kalau kita share ke anak itu dia akan merasa bersalah. Ya. Kamu harusnya sudah tahu, kamu sudah dewasa kok. Wis dolor Jawa ini kan ngoten ya. Terus ada teman. Nah, teman ini perilaku teman ini harus juga kita gunakan juga dalam menghadapi murid. Nah, seperti apa? Ya. Ayolah lakukan demi ibu, ke kancan, jaga kancan. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu dan lain sebagainya. Berperan sebagai bolo, kocok, aku bocah-bocah. Terus ada pemantau, ya. Nah, dipantau. Apa peraturannya? Nah, didelok apakah ada anak yang melakukan pelanggaran dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, ya. Menyesuaikan diri, ya, bila diawasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin gradien ya untuk ini, untuk apa? 5 posisi kontrol. Dan terakhir ini manajer. Manajer itu yang seperti apa? Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang dia yakini, menguatkan pribadi. Nah, ini ben ora bingung, ya, ben ora bingung. Posisi kontrol yang paling baik yang harus kita gunakan adalah manajer. Meskipun menghukum juga bisa kita gunakan, membuat rasa bersalah, atau kita teman dengan anak, atau kita memantau aktivitas anak, itu perlu kita gunakan. Tapi kata kunci di sini untuk mengatasi siswa adalah kita harus bersikap menjadi manajer. Nek seperti ini belum ada kasusnya, mungkin kita atau bingung. Nah, coba kita next dulu. Nah, oke. Untuk posisi kontrol restitusi, ya. Di antara kelima posisi itu sebaiknya kita menggunakan posisi sebagai manajer. Sebagai manajer guru
berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Nah, jadi manajer orang hanya menghukum, orang hanya memantau, aja berhari saja, tapi kita bersama siswa. Jadi kita tidak menghadapi siswa yang bersalah, tapi bagaimana kita membantu siswa itu atau murid itu memahami apa yang dia lakukan, dia bersalah, dia mau mencari solusi dan melakukan solusi itu untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut dulu. Nah, ini merujuknya adalah ke sini, Bapak Ibu. Kita akan belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang bagaimana? Ya, segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan bersama murid. Nah, karena ini yang saya sampaikan tadi adalah murid belajar dari sebuah kesalahan. Dengan cara apa? Caranya adalah ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Kalau kita lihat ya, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, itu dengan mudahnya kita seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu anak itu atine itu ana rasa rada gede sithik ya. Ora rasa kuwi kandhane ya. Ora apa-apa nangis, ane ngono. Nah, dan seterusnya. Nanti kita lihat proses restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Terus validasi tindakan yang salah, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan kebutuhan manusia tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Dan juga menanyakan keyakinan ini, melihat aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan sedikit-sedikit tadi ya. Oke, menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, kita sampaikan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu ngepek-pek ngelus-ngelus bocah sih. Ada orang-orang yang sempurna ya basic, meskipun itu bersalah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini intinya adalah untuk restitusi ini akan membangun atau membangkitkan anak itu dari rasa bersalahnya untuk lebih baik lagi, untuk merefleksi, memperbaiki diri, menanggung-jawabi apa yang telah dilaksanakan dan bisa bangkit dengan mental yang lebih baik lagi. Lanjut Bu. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Alasanmu apa ya? Gak usah kayak ngomong, kowe gini dan lain sebagainya. Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan dan seterusnya. Lanjut Bu. Nah, menanyakan keyakinan ini kunci. Ini kembali dengan keyakinan yang telah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kita melanggar kesepakatan kelas yang mana dan lain sebagainya. Lanjut dulu. Nah, di sini ya akan saya tunjukkan untuk segitiga restitusi yang saya buat bersama anak kelas 4. Di sini nanti ada 2 kasus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi. Kita langsung saja ke video dipercepat ya. Tahun kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait dengan penerapan segitiga restitusi.
sendiri di kelas. Akhirnya saat dan tugas kepada siswa kelas 4 agar kelas tidak. Di video ini akan kami tunjukkan dua kasus dan juga penanganannya terkait dengan langkah restitusi. Yang pertama adalah terkait dengan Cynthia yang tidak mengumpulkan tugas matematika. Dengan skenario hari Selasa Pak Adi tidak bisa mengajar pembelajaran matematika karena harus mengikuti rapat dalam persiapan kemah jambore ranting. Pak Adi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 4 agar kelas tidak kosong. Namun Cynthia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah bermain sendiri di kelas. Akhirnya saat pengumpulan tugas Cynthia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Adi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Cynthia. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Cynthia masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Adi pun memanggil Cynthia untuk menanyakan penyelesaiannya. Nah, untuk yang skenario kasus kedua adalah terkait dengan akun tidak mengerjakan piket. Hari ini merupakan tugas kelompok 1 untuk mengerjakan piket kelas, yaitu ada Dana, akun Rudy, Emi, Bila, dan juga Cynthia. Namun kondisi kelas masih kotor dan kurang yang untuk belajar. Ini dikarenakan akun tidak mengikuti piket kelas dan jajan di kantin sekolah. Akhirnya kelas dibersihkan bersama dan saat istirahat Pak Adi pun memanggil aku untuk menanyakan penjelasannya. Berikut adalah video atau langkah restitusi yang dapat dilakukan. Selamat pagi Cynthia. Kamu tahu kenapa kami pagi di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Nah, kemarin ke sekolah kan? Ya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Cynthia, semua orang telah melakukan kesalahan, termasuk tidak mengumpulkan tugas. Ya, semua orang pernah bersalah, termasuk juga Pak Adi. Namun, tiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Cynthia? Saya merasa bosan, Pak. Jadi saya dompet-dompet di buku. Tapi tahu-tahu waktunya sudah selesai. Jadi tidak sempat menyelesaikan tugas, Pak. Nah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Pak. Nah, belum ya. Jadi keyakinan kelas kita kira-kira yang tidak sesuai itu yang namanya dilanggar oleh Cynthia. Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, terus ya kita harus selalu bertanggung jawab, termasuk dalam mengerjakan tugas. Jadi harus diselesaikan. Jika dikasih amanah, tugas-tugas itu harus diselesaikan dengan baik, ya. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu ini, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi dan akan segera saya kumpulkan besok. Nah, bagus. Jadi saya apresiasi untuk tanggung jawabmu, solusi yang kamu tawarkan, ya. Cynthia ini jangan diulangi lagi ya. Dan juga besok-besok kalau ada tugas segera dikumpulkan ke Pak Adi. Jangan sampai kita teman-teman atau orang tidak mau mengerjakan tugas itu malah tidak boleh. Jadi saya apresiasi dan tetap semangat, jangan semangat belajarnya kalau dikerjakan tugas-tugas dari Pak Adi, tugas-tugas dari keluarga ibu yang lain. Gitu ya. Jadi kamu boleh kembali untuk beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih lagi ya. Saya Cynthia kelas 4. Saya merasa diperhatikan untuk tugas-tugas saya. Ternyata semua demi kebaikan saya juga. Terima kasih Pak Adi sudah membantu dan tidak memarahi saya. Saya akan
kalau melakukan salah, termasuk juga mati, ya. Dan namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kalau tidak mengikuti tiket kita atur? Oh, jadi habis juga apa ya? Tapi kira-kira kamu masih ingat ya terkait dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau masih, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau itu keyakinan kelas kita berarti itu. Nah, kita jawab menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau memang jatahnya mungkin mau lakukan ya dulu dan lain sebagainya. Kenapa kita mau berpindah? Ya tidak boleh. Okay? Nah ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Aku kelas 4, saya masih senang karena Pak Hadi telah mengingatkan saya dengan baik-baik, tidak marah-marah, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanku lagi. Oke ya Bapak Ibu, itulah langkah restitusi yang saya lakukan. Jadi di situ yang pertama itu ada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya, menstabilkan identitas tadi sudah dilaksanakan ya. Semua orang pasti pernah bersalah. Nah, kita harus los-los sik percaya. Ora apa-apa nang kan ini Bapak. Kita pakai baik-baik. Nah, seperti itu. Ya. Semua orang pernah merasa bersalah kan seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang sempurna seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Biarpun mereka bersalah, tapi mereka itu merasa dipeluk merasa diayomi, dirangkul oleh bapak ibu gurunya. Ya, merasa ini mendapatkan perhatian seperti itu. Terus untuk berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira kita kasih tanya pada mereka, tindakan yang mereka lakukan itu kira-kira salah apa benar? Nanti kita akan melihat jawaban mereka. Oh, dia akhirnya mengakui bahwa itu kesalahannya. Ya. Dan juga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan maksudnya apa ini? Keyakinan yang sudah dibuat, aturannya bagaimana? Seperti tadi kasusnya Cynthia. Dia tidak mengerjakan tugas, malah gambar coret-coret di bukunya, coret-coret di bukunya sampai waktunya habis dan tidak dapat mengumpulkan tugas. Karena dia merasa bosan, dia tidak ada kesenangan di situ. Kebutuhan kesenangannya itu tidak diperoleh, jadi dia bosan. Akhirnya dia tidak bertanggung jawab. Nah, karena keyakinan kelas adalah bertanggung jawab, termasuk dalam menyelesaikan tugas, dia sadar diri. Oh, saya bersalah. Bersalah harus bagaimana? Nah, ini tugasnya guru adalah bersama siswa untuk menggali solusi bersama-sama. Ya, jadi anak dengan sadar dan juga ingin memperbaiki kesalahannya dengan sebuah solusi. Oh, tidak mengerjakan tugas, berarti
tugasnya segera diselesaikan, segera dikumpulkan dan tidak mengulanginya lagi. Itu di kasusnya Cynthia. Yang kedua ada Agung. Agung ini tidak mengerjakan piket, malah jajan ke kantin. Faktor kebutuhan manusianya apa? Lapar Pak, saya di rumah belum sarapan, tidak ada sarapan. Biarpun seperti itu, tapi yang namanya kesepakatan kelas untuk tugas piket harus dilaksanakan. Sudah ada kesepakatan. Sehingga apa? Anak-anak yang lain itu ngeri, "Alah Pak, wong Agung ini malah enak-enak jajan kok Pak. Aku ya enggak, aku ya mau piket," dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi kita harus tanyakan, kita harus baik-baik dengan anak kita, cari solusinya bersama. Seperti itu. Itu adalah langkah restitusi yang saya lakukan di kelas 4 bersama Cynthia dan juga bersama Agung. Monggo Bapak Ibu nanti ketika memiliki permasalahan apapun di kelas dengan anak itu jangan langsung dimarahi. Tapi kita terapkan langkah-langkah restitusi. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, termasuk nanti definisi dengan cara mencari solusi seperti itu. Nah ini adalah langkah awal budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Maka mari kita timbulkan faktor atau dari dalam siswa dulu, ya. Jangan kita taruh faktor ekstrinsik dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, tapi kita harus menumbuhkan faktor intrinsik yang datang dari siswa. Kita bangun, kita buat kesepakatan. Bagi kelas-kelas yang belum membuat kesepakatan kelas, kami harap adanya diseminasi ini dapat menumbuhkan hal baru di kelas Bapak Ibu dan membuat kondisi di sekolah lebih stabil dan tidak ada hukuman-hukuman yang bersifat fisik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita dapat membuat kesepakatan bersama, adanya konsekuensi dan juga kita lakukan langkah-langkah restitusi seperti itu. Baik, di sini sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin satu saja boleh atau dua atau tidak sama sekali. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada, gitu. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk kesimpulannya di next dulu. Nah ini untuk kesimpulan hari ini ya, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ada 6 ini ya. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku siswa, manusia ya, maksudnya siswa bersekolah, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita mengelola posisi kontrol diri kita sebagai guru, jangan hanya menghukum saja, jangan hanya sebagai teman saja, tapi kita juga hendaknya bisa menjadi manajer. Dan juga ada sedikit restitusi untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk kedepannya dengan adanya materi disiplin positif dan juga budaya positif ini. Mari kita bangkitkan lagi, kita kelola lagi bagaimana budaya positif kita. Terus seperti datang tepat waktu, ada senyum sapa salam, ada kegiatan Jumatku senam, terus ada dikir atau apa Bu? Nah, ngaji Asmaul Husna itu juga alhamdulillah berjalan dengan baik, dan yang belum baik mari kita tingkatkan lagi, terutama di kegiatan yang berhubungan dengan sekolah kita. Adi Wiyata itu sama-sama ini anak-anak harus kita tertibkan lagi. Nah, mari untuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita kembangkan, kita perbaiki agar lebih baik lagi dan mengenang. Jadi budaya positif itu bukan
bukan karena reward atau hadiah, tapi budaya positif itu datang bersumber dari diri kita sendiri ataupun dari anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, saya rasa cukup, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bagi Bapak Ibu guru, dan kita dapat menerapkannya dengan siswa-siswa di kelas maupun untuk kegiatan sekolah. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mari kita tutup. Absennya sudah semua ya Bu Osi ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru.